Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini itu lanjutan video dari kemarin ya teman-teman, yang aku bikin ayam tabur itu. Nah sekarang tiba saatnya aku untuk mengisi pangsitnya pakai si ayam tabur tersebut ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini ya teksturnya ayam tabur. Jadi teman-teman kalau mau buat stok penambah lauk makanan gitu, maksudnya pendamping makanan gitu, teman-teman bisa di diongseng sampai benar-benar kering. Nah berhubung aku ini mau buat isi pangsit, jadinya nggak usah terlalu kering ya teman-teman. Ini aku lagi ngisi pangsitnya ya teman-teman. Dan btw teman-teman jangan pada salfok sama kerupuk di belakang aku itu adalah kerupuk juga pendamping nanti, maksudnya jaburan nanti pas aku ada acara berjanjian itu teman-teman. Nah jadi ini aku lagi isi kulit pangsitnya pakai ayam. Ini aku cepet banget ya teman-teman, karena emang aku cepetin, bukan aku yang cepet. Ini tuh prosesnya lumayan lama ya teman-teman. Aku pakai kulit pangsit, aku beli di frozen food gitu. Satu wadahnya itu isi 20, harganya itu Rp4.000 kalau nggak salah ya teman-teman. Terus ayamnya tuh dikasih sedikit-sedikit aja, nggak apa-apa, yang penting ada ayamnya gitu. Nah gini aku cepetin videonya, aku takut teman-teman bosen lihat muka aku yang lagi ngisiin kulit pangsit yang super metekut ini. Nah ini ya teman-teman, untuk detail jelasnya ini seperti ini ya teman-teman. Untuk merekatkan si kulit pangsit itu cukup dikasih air biasa, karena kulit pangsit itu sangat takut dengan air, dia akan langsung lengket kalau dikasih air ya teman-teman. Nah tinggal dilipat gini aja, ini udah cantik banget ya teman-teman. Nah kita lakukan terus berulang ya teman-teman. Ini aku cepetin ya teman-teman, kayak lagi dikejar maling, lagi ngejar maling. Oke teman-teman, sambil aku ngisi kulit pangsit, kita sambil cerita sedikit ya teman-teman. Jadi sebenarnya aku tuh pas ngisi kulit ini tuh aku lagi terbingung-bingung teman-teman. Aku itu mau makanan pendampingnya aku mau pakai gorengan atau pakai jelly, karena aku tuh beli jelly itu nggak ada cupnya gitu, jadi aku belum beli gitu loh, nggak jadi beli gitu loh karena nggak ada cupnya. Hasil aku tuh sambil ngisi ini tuh sambil mikir gitu loh teman-teman, tapi ya udahlah ya, yang penting aku itu udah ngisi ini dulu gitu loh dalam pikiran aku, dalam benak aku, yang penting udah diisi dulu. Nanti kalau udah diisi aku tinggal mikir aku mau ditambahin apa gitu menu satunya, kan udah ada kerupuk sama pangsit gitu. Nah biasanya kalau di tempat orang-orang itu 2 menu aja nggak apa-apa, semampunya, pokoknya nggak ada menuntut apapun teman-teman. Kadang 2 menu, kadang ada yang 3, kadang ada yang 4, pokoknya tidak menuntut suatu apapun ya teman-teman. Nah ini berhubung aku tuh emang karep, di samping aku tuh karep, emang aku tuh niat banget mau bikin pangsit ini, jadi ya udah teman-teman aku jalanin aja. Nah untuk teman-teman yang mau jualan pangsit ini juga bisa ya teman-teman. Ini teman-teman bisa dijual satunya 1.500 kalau belum digoreng, atau 2.000 kalau udah digoreng. Teman-teman cukup dikasih saus aja ya, saus itu loh, saus kemasan. Nah untuk teman-teman yang mau dijual permika gitu bisa 5.000 3, itu juga bisa ya teman-teman. Kalau mau dijual ya teman-teman, sebenarnya aku tuh juga pingin teman-teman jualan, karena aku tuh emang suka loh bikin-bikin makanan-makanan kayak gini tuh aku suka teman-teman. Tapi karena aku tuh
bingungnya aku itu aku belum punya kulkas. Jadi nanti kalau misalnya, karena jualan tuh kan nggak mesti rame atau sepi ya, jadi misalnya nanti kalau lagi musim sepi aku tuh takut makanan sisa aku tuh aku mau letakin di mana, dan aku juga takut kalau misalnya ada kebasian atau apa gitu teman-teman. Nah insya Allah kalau aku udah punya kulkas nanti insya Allah aku bakalan jualan teman-teman. Doain ya semoga aku bisa lekas mempunyai kulkas, karena aku sekarang lagi nabung juga teman-teman sama suami aku. Nah kenapa kalau nggak diletakin kulkas aku tuh bingung, karena kalau bahan-bahan makanan tuh kayak lebih efektif aja teman-teman kalau kita tuh punya kulkas. Dan aku pun juga sangat berharap sekali aku punya kulkas tuh, karena kalau belanja tuh kan bisa sebanyak mungkin di awal, nanti kalau mau masak tinggal milih di kulkas gitu aja ya. Kalau belum punya kulkas kan kita harus beli dulu, terus kadang kalau beli di kang sayur juga belinya buncis 3.000, donatnya 2.000, belinya tempe 3.000, dawetnya 2.000 gitu loh teman-teman. Kayak kita tuh misalkan 2.000-nya si dawet dan si donat itu dikali selama 30 hari, itu kan bisa untuk beli apa ya teman-teman, 2.000 kali 3 sama dengan 2.000 kali 30 sama dengan berapa ya teman-teman, 600.000 ya kurang lebih. Itu kan bisa buat beli rice cooker atau apa gitu ya teman-teman. Jadi kayak sayang gitu. Jadi aku tuh memang bener-bener pengen banget beli kulkas. Wishlist aku di tahun ini adalah aku harus punya kulkas. Walaupun aku tuh masih nabung ya teman-teman. Tapi ya semoga doain aja ya teman-teman, semoga lancar. Nah ini itu pas aku bungkus-bungkus, pas aku ngelipet-ngelipet si pangsit ini, aku lumayan sebel juga sama si lalat yang beterbangan ini. Udah aku usirin semua si lalat sih teman-teman. Tapi karena di atas itu memang ada ternak, jadi mungkin banyak lalat gitu ya teman-teman. Makanya aku tuh kalau makanan itu selalu aku tutup. Kalau nggak aku tutup, aku masukin ke rak itu loh, tudung saji yang susun itu loh teman-teman. Nah oke lanjut, aku udah selesai ya teman-teman buat mengisi kulit pangsitnya dengan ayam. Ini aku lanjut buat goreng si pangsitnya ya teman-teman. Nah usahain kalau pas goreng pangsit itu minyaknya panas, bener-bener panas ya teman-teman. Terus nanti baru kalau pangsitnya udah masuk semua baru dikecilin gitu teman-teman. BTW ini tuh aku salah dalam penguncian cahayanya, jadinya tuh kayak silau banget gitu loh pangsitnya. Nah lebih kurang lebih seperti ini ya teman-teman posisi kita saat menggoreng. Nah nanti kita tinggal balik aja teman-teman, tapi jangan sering dibalik ya teman-teman, cukup balik 2 kali aja udah teman-teman. Jangan seperti membolak-balikan keadaan ya teman-teman, membolak-balikan hidup ya teman-teman. Ini adalah tentang penggorengan pangsit yang mukanya seperti perahu seperti ini ya teman-teman. Oke, ini udah selesai, udah matang si pangsitnya sampai warnanya golden brown. Aku kok se-Inggris teman ya teman-teman. Ini ya teman-teman udah golden brown. Nah untuk kulit pangsitnya ini, untuk posisinya itu kalau kita mau nirisin itu dibalik ya teman-teman. Jadi si perahu itu madepnya ke bawah gitu supaya minyaknya tuh cepet turun. Jadi ini step by stepnya seperti biasa ya teman-teman, kita tinggal menggirong, tinggal digoreng aja ya teman-teman sang pangsit ini. Nih aku balik lagi ya teman-teman. Jadi pangsit ini itu bentuknya ada yang seperti perahu, ada juga yang seperti kipas, pokoknya ya karena macem-macem ya teman-teman. Jadi sembari aku itu menggoreng pangsit, aku juga mau bikin nutrijel ya teman-teman. Akhirnya tuh aku pilihanku jatuh kepada jelly, karena mikirku itu udah kerupuk itu kan rasanya juga asin ya, cenderung asin. Pangsit juga rasanya cenderung asin. Terus kalau misalkan aku bikin gorengan juga asin. Jadi daripada aku tuh bikinnya yang asin-asin, aku mutusin buat beli nutrijel. Nah ini juga kesalahan aku, beli nutrijel malah rasa leci, jadinya tuh warnanya putih, jadinya tuh pacetan aku itu jadinya itu pucat semua teman-teman, karena warnanya juga jadinya putih semua. Maksudnya tuh aku tuh beli leci tuh aku pikir ya warnanya tuh merah gitu loh teman-teman. Malah pas aku beli itu, malah pas aku bikin malah warnanya putih. Tapi ya overall nggak apa-apa ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman step aku kalau bikin jelly supaya jelinya itu nggak gumpal.
Maaf ya teman-teman, ada suara anak tertawa. Itu adalah anakku yang lagi nonton kartun si Dudung. Jadi dia itu tertawa-tertawa sendiri kalau lihat Nippon sama Dudung ya teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini jadi jelly sama gulanya itu tinggal diaduk-aduk aja ya teman-teman. Nanti supaya tidak menggumpal pas kita cemplungin ke air. Nah, saran aku supaya kita tuh nggak lama dalam mengaduk dalam bikin jelly. Nggak lama kalau bikin, aduh gimana sih, aku tuh muter-muter. Saran aku supaya kita tuh nggak kepegelan pas kita tuh bikin jelly, biar tangan kita tuh nggak pegel. Jadi airnya tuh dimendidihin dulu. Nanti kalau airnya udah mendidih, kita odek itu airnya, diodek-odek, aduk-aduk, baru jelly sama gulanya dicemplungin terus sambil diaduk yang lumayan cepet. Jadi ini si jelinya itu nggak bakalan gumpal sama sekali teman-teman. Tuh kan aman kan teman-teman. Ini adalah salah satu cara aku supaya si jelly itu nggak gumpal sama sekali. Nah, ini aku rasa gulanya itu kurang, jadi aku tambahin gula ya teman-teman, sambil tetap diincip ya teman-teman. Jangan lupa kalau bikin jelly kayak gini tuh dikasih garam sedikit, sejumput garam aja teman-teman, supaya manisnya tuh nggak terlalu mengikat, nggak terlalu manis banget. Oke, ini udah mateng si jelinya ya teman-teman, udah sembulu-sembulu. Terus kita matiin kompornya, terus udah biarin aja si jelly ini nih. Aku belum matiin kompor, aku kasihin itu fruity acid, aku sampai lupa fruity acidnya itu loh teman-teman. Nah, habis itu kita matiin kompor, kita diamin dulu, lanjut kita ke kompor satunya menyelesaikan dalam penggorengan si pangsit markusit ini teman-teman. Aku tuh ya sampai di WA sama teman aku, kamu tuh kok ya hobi banget bikin pangsit. Nah, gimana ini, selain kesukaan aku, kesukaan anak aku juga teman-teman. Jadi anak aku tuh suka banget sama pangsit yang kayak gini, dan suka banget sama isi abon ayam tabur ini. Jadi dia tuh bener-bener suka banget, makanya aku sering banget bikin kayak gini, dan video aku itu keseringan itu bikinan kayak gini ya teman-teman. Ini udah 3 kali aku bikin tentang perpangsitan kayak gini teman-teman. Oke, lanjut. Ini pas pangsitnya itu udah selesai dalam menggoreng aku ya, yang terakhir lumayan agak gosong, itu aku lanjut. Sebelum jelinya itu kepadatan di dalam diompreng, aku lanjut buat ngisiin jelinya ke dalam cupnya ya teman-teman. Jadi seperti ini ya step by stepnya. Ini bener-bener aku cepetin aja, sebenarnya sih nggak secepat ini aku teman-teman. Masa iya aku semahir ini aku cepetin cuma biar nggak teman-teman tuh nggak pada bosen lihatin video aku ya teman-teman. Nah, ini itu jangan ditutup dulu sampai jelinya itu bener-bener udah dingin ya teman-teman, karena nanti bisa kemplep gitu loh teman-teman. Teman-teman tahu kemplep nggak? Kemplep itu uapnya itu bisa ketutup jelinya gitu loh teman-teman. Jadi itu kalau belum benar-benar matang tuh bisa cenderung seperti itu ya teman-teman. Nah, ini suara anak aku lagi gangguin emaknya lagi dubbing. Ini juga pas aku ngeletakin nutupin si jelinya, aku cepetin juga ya teman-teman. Aku juga takut teman-teman bosen ngelihatin aku yang kegiatannya itu aja. Nah, btw teman-teman jangan pada salfok sama tas di depan aku itu ya, di bangku itu tuh Majid pulang sekolah nggak mau beresin ke tempatnya. Jadinya aku juga lupa teman-teman. Aku malah baru ngeh pas aku dubbing ini kalau ada tas di situ. Dan itu juga ada kandi itu isinya selang buat perairan hewan-hewan perkontenan suami aku. Nah, ini aku udah sampai rumah, ujuk-ujuk aja ya teman-teman, karena aku juga ngebut aja di rumah, udah disiapin karpet sama mertua aku, sama teh angetnya juga udah disiapin. Jadi aku tinggal menata-nata aja teman-teman. Ini dia penampakan pangsit aku kasih 2 saus gitu per piring. Satu piringnya aku isi dengan 6 pangsit, dan ini jelinya ya teman-teman. Untuk jelinya aku isi dengan 5 aja karena nggak cukup ya teman-teman kalau kebanyakan. Oke teman-teman, selamat tahun baru Islam 1 Muharram ya teman-teman. Semoga kalian semua sehat selalu. See you.